Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa berkumpul dan berjumpa lagi walaupun via video ya, nggak apa-apa. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah siap nih untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika teman-teman sudah siap, kita membacakan basmalah dulu bersama-sama supaya apa yang nanti Bunda jelaskan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Oke? Nah, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi waktu Zoom pagi sudah Bunda bilang ke teman-teman ya, ada beberapa tugas yang akan nanti teman-teman buat. Nah, tapi sebelumnya kita baca dulu nih. Ini dia. Nah, teman-teman, di sini ada mobil banyak banget teman-teman. Nah, ini berhubungan dengan rambu lalu lintas. Pasti di setiap teman-teman berjalan ataupun menaiki mobil, menaiki motor, teman-teman di jalan tuh pasti bertemu dengan beberapa rambu lalu lintas. Nah, berarti kita harus tahu nih arti-artinya. Nah, teman-teman bisa melihat di poster yang sudah Bunda berikan. Coba kita sama-sama baca dulu ya. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Nah, rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Nah, itu salah satu manfaat supaya kita bisa tahu ya teman-teman ya, di depan ini ada apa sih? Biasanya kan ada tuh kalau jalanannya berkelok-kelok, ada tuh rambu lalu lintasnya. Nah, supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai sepeda motor atau mobil, teman-teman. Seperti itu. Nah, perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalan yang berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, ini teman-teman, ini jalannya berkelok-kelok tuh teman-teman. Atau bahkan ada yang bisa batu-batuannya bisa copot gitu ya, rawan longsor seperti itu teman-teman. Nah, ini harus teman-teman tahu arti-artinya ya. Teman-teman bisa langsung lihat di poster yang sudah Bunda berikan. Nah, setelah itu mari kita membaca cerita teman-teman. Nah, jadi ini tuh cerita berseri. Teman-teman kan pasti sudah pernah belajar ya. Kita hanya mereview sedikit cerita berseri. Nah, di sini ada nenek yang habis turun dari bis. Nah, di pagi hari aku melihat seorang nenek turun dari bis. Nah, lalu nenek itu akan menyeberang jalan ke arah masjid. Nah, kira-kira apa lagi teman-teman? Untuk menyambungkan cerita ini, bisa aja nenek itu pergi beribadah di dalam masjid ya teman-teman ya, atau nenek itu mencari seseorang yang ada di dalam masjid. Nah, itu bisa teman-teman, sesuai dengan gambar yang ada seperti itu. Jadi teman-teman biasanya kalau bercerita sesuai gambar, disesuaikan dengan gambarnya seperti itu dan berurutan. Itu yang dinamakan cerita berseri. Jadi cerita yang sesuai dengan urutan gambar dan ada gambarnya, ada tulisannya, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh dari Bunda. Yang pertama, silahkan teman-teman kerjakan pada buku tema 8 halaman 125. Nah, setelah itu yang kedua, buatlah karya hiasan rambu lalu lintas yang sudah teman-teman dapatkan di media ajar. Kemudian hias dengan biji-bijian dan beras, lalu masukkan ke dalam frame atau figuranya. Itu ya teman-teman ya. Dihias yang rapi, ditempel seperti itu. Nah, yang terakhir, ciptakan gambar bersusun pada buku tema 8 halaman 151. Oke, itu saja dari Bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan recalling pukul 10:30. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum.